Perhatikan dengan seksama media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 di SMP Negeri 3 Tigalingga berikut. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab yang ketiga di semester 2 kelas 9 dengan judul babnya adalah Ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Siswa juga dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Siswa juga dapat menjelaskan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siswa juga dapat mendeskripsikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia, dan siswa dapat menganalisis pasar bebas. Bagian A, ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Di sini kita akan belajar 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Mari kita bahas satu persatu materi berikut. Yang pertama adalah produksi, adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Arti kata menciptakan dan menambah di sini artinya adalah suatu barang akan berubah bentuknya sehingga lebih bermanfaat. Nah, contoh Bapak sebutkan di sini, misalnya pakaian yang kita pakai itu berasal dari bahan baku kapas, diubah menjadi benang, diubah menjadi kain, dan dari kain dibentuk menjadi berbagai jenis pakaian. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan produksi. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Slide selanjutnya, kita melihat tujuan kegiatan produksi barang atau jasa secara sempit. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang keempat, produsen dapat mencari keuntungan sebesarnya. Seorang produsen dapat melakukan kegiatan produksi jika memiliki 4 faktor berikut. Yang pertama, alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau yang biasa disebut dengan skill. Jika hal tersebut dimiliki oleh seorang produsen, maka kegiatan produksi yang dijalankannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Berikut ada 5 negara dengan produksi minyak bumi terbesar di dunia pada tahun 2016. Yang pertama adalah Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, dan Iran. 5 negara dengan penghasil padi terbesar tahun 2016 adalah Tiongkok, India, Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam. Hubungan materi kegiatan produksi dengan ketergantungan antar ruang bahwa tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Suatu kegiatan produksi membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Kenapa terjadi demikian? Karena setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh letak geografis, geologis, dan demografi penduduk sangat mempengaruhi potensi suatu wilayah. Kita masuk kepada kegiatan yang kedua, yaitu distribusi, adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh-contoh distributor di sekitar kita adalah warung, kantin sekolah, dan berbagai kegiatan pengiriman paket lainnya.
Distribusi barang antar daerah menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Artinya kita dapat menikmati berbagai barang yang diperoleh atau diproduksi di daerah lain. Begitu juga sebaliknya. Ada berbagai produk dari daerah kita yang dikirim dan dikonsumsi oleh orang di daerah lain. Faktor pendorong distribusi antar daerah antara lain ketersediaan pasokan barang. Artinya barang itu harus ada sehingga dapat dikirimkan ke daerah yang lain. Yang kedua, alat angkut atau transportasi yang memadai. Yang ketiga, infrastruktur distribusi memadai seperti jalan raya. Dan yang keempat, biaya pengangkutan cukup murah. Sedangkan faktor penghambat distribusi, yang pertama, terhambatnya pasokan barang. Yang kedua, faktor cuaca yang tidak mendukung. Yang ketiga, kurangnya armada pengangkutan. Yang keempat, biaya pengangkutan yang mahal. Dan yang kelima, kualitas infrastruktur distribusi kurang baik seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Dalam hal ini, dua alat transportasi penting dari distribusi internasional yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan kapal laut dan pesawat terbang. Sedangkan alat transportasi dalam distribusi nasional bisa menggunakan mobil, sepeda motor, dan berbagai alat angkutan lainnya. Kegiatan distribusi bertugas menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkan daerah yang berjauhan antara pembeli dan penjual. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumen yang baru saja dilakukan oleh seorang siswa yaitu adalah sarapan pagi, menggosok gigi, mengenakan baju, sepatu, dan berbagai kegiatan yang lain yang kamu lakukan itu sudah termasuk kegiatan konsumsi. Tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Benda konsumsi dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian dan benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu yang relatif lama. Berikut contoh 5 negara dengan konsumsi rumah tangga terbesar di dunia tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, dan India. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 bersama Bapak Tigor Maruluan Situmorang. Sekian dan terima kasih.